Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah manajemen lanjutan. Ini kelompok 9 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Saya Rofiantika Aziza Priscilla. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Rofiantika Aziza Priscilla 111911106. Ella Marianingsi 111911045. Diah Kusumawati 111911473. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Memperkenalkan penawaran pasar baru, pertama pilihan produk baru, kedua tantangan dalam pengembangan produk baru, ketiga pengaturan organisasi, keempat mengelola proses pengembangan ide, kelima mengelola proses pengembangan konsep sampai dengan strategi, keenam mengelola proses pengembangan, dan terakhir proses adopsi konsumen. Pertama, pilihan produk baru, membuat atau membeli. Dalam membeli produk atau mengembangkan produk dapat dilakukan dengan pertama, menambahkan produk baru dari akuisisi perusahaan, kedua, menciptakan produk baru di laboratorium sendiri, ketiga, membuat kontrak dengan preset independen atau perusahaan pengembangan produk baru. Contohnya perusahaan seperti Samsung melibatkan butik konsultasi produk baru dalam pengembangan produk baru. Jenis-jenis produk baru, pertama produk yang seluruhnya baru, kedua merevisi produk lama. Contohnya, lebih dari 80% kegiatan produk baru di Sony adalah memodifikasi dan memperbaiki produk lama. Yang kedua, ada tantangan dalam pengembangan produk baru. Peluncuran produk baru semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di banyak industri seperti perdagangan eceran, barang konsumen, elektronik, otomotif, dan lainnya, waktu yang diperlukan untuk membawa produk pasar turun setengahnya. Selanjutnya, imperatif inovasi. Inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan dalam perekonomian yang berubah dengan cepat. Kedua, perusahaan yang sangat inovatif mampu mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Dan ketiga, perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru menghadapi resiko rentannya terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup produk yang lebih pendek, dan persaingan domestik dan asing yang mengikat. Selanjutnya, keberhasilan produk baru. Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan produk mengembangkan produk baru yaitu pertama, produk yang unik dan superior, kedua, konsep produk yang didefinisikan dengan baik, yang ketiga, sinergi teknologi dan pemasaran, keempat, kualitas pelaksanaan di semua tahap, dan terakhir, daya tarik pasar. Contohnya Scoot Paper Company, produsen tisu toilet, membuat gulungan kertas yang lebih besar dan memberikan dispenser yang mampu menyimpan gulungan kertas yang lebih besar secara gratis kepada pelanggan institusional. Selanjutnya, kegagalan produk baru. Ada beberapa alasan mengapa produk baru bisa gagal. Pertama, mengabaikan atau salah menerjemahkan riset pasar. Kedua, berlebihan dalam memperkirakan ukuran pasar. Ketiga, biaya pengembangan tinggi. Keempat, rancangan produk. Kelima, positioning yang tidak benar. Keenam, iklan yang tidak efektif. Ketujuh, penetapan harga yang salah. Kedelapan, dukungan distribusi tidak cukup. Dan yang terakhir, pesaing yang melawan sengit. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengaturan organisasi. Pertama, menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Kedua, mengelola pengembangan produk baru. Selanjutnya, menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Penetapan anggaran yang dilakukan sebuah perusahaan antara lain membiayai proyek R&D sebanyak mungkin, berharap mencapai beberapa pemenang. Kedua, angka persentase dari penjualan konvensional. Ketiga, menetapkan anggaran sebesar anggaran pesaing. Dan terakhir, dari beberapa produk baru yang dihasilkan, bekerja mundur untuk memperkirakan investasi yang diperlukan. Contohnya, Shell menugaskan satu tim karyawannya untuk mengalokasikan $20 juta untuk ide dari seluruh bidang perusahaan. 4 dari 5 inisiatif pertumbuhan terbesar Shell pada 1999 dimulai dengan cara ini. Selanjutnya, mengelola pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan mempunyai komite manajemen tingkat tinggi yang bertugas meninjau dan menyetujui proposal. Perusahaan besar sering membentuk departemen produk baru yang dikepalai oleh manajer yang memiliki kewenangan substansial dan akses ke manajemen puncak. Tanggung jawab departemen meliputi menghasilkan dan menyaring ide baru, bekerja sama dengan departemen R&D, dan melaksanakan uji lapangan dan komersialisasi.
Dalam mengelola proses pengembangan ide itu ada penciptaan ide dan penyaringan ide. Penciptaan ide dapat diperoleh antara lain dari riset dengan mewawancari masyarakat atau dengan fokus grup diskusi. Kedua, mewawancarai konsumen yang memiliki pengalaman kebutuhan lebih dahulu daripada konsumen lainnya atau land user. Ketiga, karyawan di seluruh perusahaan. Keempat, dari penelitian atas produk perusahaan lain atau pesaing. Kelima, manajemen puncak. Dalam penciptaan ide memiliki contoh, yaitu dari perusahaan Toyota menyatakan bahwa karyawan mengumpulkan 2 juta ide setiap tahun atau sekitar 35% saran per karyawan, di mana 85% ide tersebut diimplementasikan oleh perusahaan Toyota. Penciptaan ide memiliki konsep, yaitu dari penciptaan ide, penyaringan ide, ketiga pengembangan konsep dan pengujian, keempat pengembangan strategi pemasaran, kelima analisis bisnis, keenam pengembangan produk, dapat mengirimkan ide kembali untuk pengembangan produk, ketujuh pengujian pasar, kedelapan komersialisasi, selanjutnya melakukan rencana masa depan, memodifikasi produk atau program pemasaran. Selanjutnya, teknik kreativitas dalam penciptaan ide ada pemetaan pikiran, konteks baru, analisis asumsi terbalik, analisis morfologi, mendorong hubungan, menyebutkan atribut. Dalam penyaringan ide, ada 2 jenis kesalahan yang harus dihindari pada saat penyaringan ide, yaitu 1. Drop error. Yang dimaksud dengan drop error ada kesalahan menolak terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik. Yang kedua adalah go error. Kesalahan menjalankan terjadi karena perusahaan memperbolehkan perusahaan ide yang buruk dikembangkan dan dikomersialisasikan. Tujuan penyaringan ide adalah membuang ide buruk secepatnya mungkin untuk menghindari pengeluaran biaya yang besar. Dalam penyaringan ide memiliki jenis-jenis kegagalan, yaitu 1. Kegagalan produk absolut mengakibatkan kerugian keuangan atau penjualannya tidak menutup biaya variabel. Yang kedua, kegagalan produk pasar parsial, yaitu mengakibatkan kerugian keuangan tetapi penjualan menutup semua biaya variabel dan sejumlah biaya tetap. Yang ketiga, kegagalan produk relatif, yaitu menghasilkan laba yang lebih rendah daripada tingkat pengembalian saran perusahaan. 5. Mengelola proses pengembangan konsep sampai dengan strategi, bisa yaitu ide yang menarik harus diingatkan sampai konsep produk yang dapat diuji. Kedua, ide produk adalah produk yang mungkin ditawarkan perusahaan ke pasar. Ketiga, konsep produk adalah versi elaborasi dari ide yang dieksploitasikan dalam istilah konsumen. Dalam mengelola proses pengembangan konsep sambil strategi, yaitu 1. Pengembangan dan pengujian konsep, 2. Pengembangan strategi pemasaran, ketiga analisis bisnis. Pengembangan konsep memiliki langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu mengembangkan konsep produk dari ide produk, 2. Menyusun peta perseptual, yakni cara visual untuk menampilkan persepsi dan preferensi konsumen, ketiga. Menciptakan peta positioning produk, keempat. Mengubah konsep produk menjadi konsep merek, kelima. Menyusun peta positioning merek. Pengujian konsep. Dalam pengujian konsep yakni menampilkan konsep produk secara simbolis atau fisik untuk membidik konsumen dan melihat reaksinya. Dalam pengujian konsep, pengujian dilakukan mencakup kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan, kedua tingkat kebutuhan, ketiga tingkat kesenjangan, keempat nilai anggapan, kelima maksud pembelian, keenam target pengguna, kejadian pembelian dan frekuensi pembelian. Pengembangan strategi pemasaran. Dalam pengembangan strategi pemasaran memiliki langkah-langkah, yaitu bagian pertama yaitu menggambarkan ukuran pasar
sasaran, struktur, dan perilaku, positioning produk yang direncanakan, penjualan bangsa pasar, dan tujuan laba yang dicari pada tujuan pertama. Yang kedua, bagian kedua, menggarisbawahi harga, strategi distribusi, dan rencana anggaran pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga yaitu menggambarkan tujuan penjualan, laba jangka panjang, dan strategi bauran pemasaran. Analisis bisnis. Analisis bisnis memperbaiki total penjualan, yaitu adalah jumlah penjualan tahun pertama yang diperkirakan, penjualan pengganti, dan penjualan berulang. Selanjutnya, 2 metode perkiraan penjualan bergantung pada frekuensi pembelian atau produk dibeli satu kali, jarang atau sering dibeli. Bisnis memperbaiki total penjualan produk yang dibeli satu kali, contohnya yaitu cincin pertunangan atau rumah untuk pensiunan, yaitu penjualan naik pada awal puncak dan mendekati nol ketika jumlah pembelian potensi habis. Analisis bisnis memperbaiki total penjualan produk yang jarang dibeli, contohnya yaitu mobil, pemanggang roti, dan peralatan industri. Dari konsep produk yang analisis bisnis mengalami siklus penggantian yang didikte oleh tampilan fisik atau keusangan yang berhubungan dengan perubahan gaya, fitur, dan kinerja. Ketiga, memperbaiki total penjualan produk yang sering dibeli, contohnya yaitu produk konsumen atau industri yang tidak tahan lama, di mana jumlah pembeli pertama mulanya meningkat kemudian berkurang sehingga hanya sedikit pembeli yang tertinggal, atau dengan asumsi populasi tetap. Pembeli berulang segera menjadi mengikat produk memuaskan beberapa pembeli. Mengelola proses pengembangan, di mana pengembangan sampai menjadi komersialisasi. Pada tahap ini, produk hanya sebagai deskripsi kata-kata, gambaran, atau prototipe. Perusahaan akan menentukan apakah ide produk dapat diterjemahkan menjadi produk yang layak secara teknis dan komersial. Satu, pengembangan produk. Tugas menerjemahkan kebutuhan pelanggan sasaran ke dalam prototipe yang berhasil dibantu oleh sejumlah metode, yaitu quality function development, kedua customer attribute, dan ketiga engineering attribute. Pengembangan produk yaitu dilihat dari uji pelanggan. Uji pelanggan dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji alfa dan uji beta. Uji alfa yakni pengujian produk di dalam perusahaan untuk melihat bagaimana produk melakukan berbagai aplikasi. Kedua, uji beta adalah pengujian dengan pelanggan setelah prototipe diperbaiki. Cara pengujian preferensi pelanggan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu satu, metode pengurutan peringkat, kedua, metode perbandingan berpasangan, ketiga, metode peringkat monadik. Uji pelanggan, misalnya untuk mengembangkan lipstik tahan lama Covergirl Outlast-nya, P&G mengundang 500 wanita ke laboratoriumnya di pagi hari untuk memakai lipstik tersebut dan kembali 8 jam kemudian untuk melihat warna bibir setelahnya. Pengujian pasar. Uji pasar barang konsumen, di mana berusaha memperkirakan 4 variabel, yaitu 1 percobaan, 2 pengulangan pertama, ketiga pemakaian, dan keempat frekuensi pembelian. Metode uji pasar barang konsumen dilihat dari riset gelombang penjualannya, kedua pemasaran uji tersimulasi, ketiga pemasaran uji terkendali, dan keempat menguji pasar, di mana menguji pasar itu ada beberapa, di antaranya 1, berapa banyak kota uji, berapa kota yang mana, lama pengujian, apa informasi yang dikumpulkan, tindakan apa yang harus diambil. Pengujian pasar. Pengujian pasar barang bisnis. 1, dengan menggunakan pengujian alfa, yaitu di dalam perusahaan, dan beta dengan pelanggan luar. Kedua, dengan memperkenalkan produk baru di pameran dagang untuk meneliti besarnya minat pembeli terhadap produk baru tersebut, reaksi mereka terhadap berbagai fitur dan persyaratan, serta banyak orang yang menunjukkan keinginan membeli atau untuk melakukan pemesanan. Komersialisasi. Hal yang dipertimbangkan saat melakukan komersialisasi atau peluncuran produk yaitu 1,
kapan atau penentuan waktu, kedua di mana strategi geografis, dan ketiga kepada siapa prospek pasar sasaran, dan keempat bagaimana strategi pengenalan pasar. Ketujuh, proses adopsi konsumen. Adopsi atau adoption adalah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Dan kedua, proses adopsi konsumen diikuti oleh proses loyalitas konsumen yang menjadi perhatian produsen makan. Tahap-tahap dalam proses adopsi: 1. Kesadaran. Konsumen menyadari inovasi tetapi kurang informasi. Kedua, minat atau konsumen mencari informasi dari inovasi. Ketiga, evaluasi atau konsumen mempertimbangkan mencoba. Keempat, percobaan atau konsumen mencoba inovasi untuk memperkirakan nilai. Dan kelima, adopsi atau konsumen memutuskan menggunakan inovasi secara penuh dan teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi: 1. Perbedaan dalam kesiapan seseorang untuk mencoba produk baru. Kedua, dampak pengaruh pribadi. Ketiga, tingkat adopsi yang berbeda. Keempat, perbedaan dalam kesiapan organisasi untuk mencoba produk baru. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.